Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel Kang Kumis. Terima kasih. Apa yang sedang ia lakukan agar kita lupa setelah kita diberi kemesraan oleh pasangan kita dengan kemesraan yang berlebih. Namun bukan berarti semua kemesraan berlebih ini seseorang sedang berselingkuh, bukan. Tapi ada kalanya karena mungkin perasaan si istri atau si wanita ini sedang bahagia karena sudah mendapatkan sesuatu hal dari suami yang selama ini jarang ia dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu berbicara seputar masalah rumah tangga, ya, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai cara, ya, istri menyembunyikan selingkuhan. Ini tentunya adalah hal yang sangat halus, ya, yang dilakukan oleh seorang pasangan ketika niatnya memang menyembunyikan. Ya, menyembunyikan berarti di sini rasa takut terhadap pasangan jauh lebih kuat dibanding beraninya. Artinya kan banyak perselingkuhan yang memang didasari dengan nekat karena sesuatu hal. Artinya mereka tidak ingin melanjutkan hubungan dengan pasangan sehingga dia melakukan hal tersebut. Tapi beda ini ketika ciri-ciri seorang wanita yang diam-diam memang menyembunyikan selingkuhan. Ini berarti kan ingin berjalan dua-duanya tanpa masalah, maunya kan seperti itu. Ada subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel. Di sini ada 6 hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama adalah dia mulai sangat berhati-hati di dalam berbicara, ya. Jadi dia seakan-akan tetap memilih topik-topik tertentu untuk menciptakan kondisivitas hatinya. Jadi biar hati tetap tenang, walaupun di sini memang kehati-hatian ini kan memang karena diselimuti rasa takut. Ini tetap hadir kepada seseorang. Siapapun ketika merasa bersalah, rasa takut pasti di situ menjadi hal nomor 1. Makanya ketidakhati-hatian, ya, ini sangat tidak diinginkan. Artinya dia tetap berusaha melangkah dengan hati-hati agar kedua-duanya aman, kan seperti itu. Nah, ini kan cukup sulit dipahami karena cirinya nggak begitu jelas, cuman tetap jalan. Tapi apapun itu, sepandai-pandai tupai melompat, ada kalanya tupai tersebut jatuh juga. Nih. Lalu kemudian yang kedua, biasanya dia lebih banyak bicara. Dia lebih pandai berbagi cerita yang memang mungkin cerita itu sebelumnya sudah direncanakan, ya, untuk menciptakan suasana agar kepercayaan Anda, ya, ini tumbuh. Nah, dan juga agar terlihat bahwa hubungan ini semakin tidak ada masalah, ya, seakan-akan sedang tidak ada masalah. Ini biasanya dia menciptakan sebuah rekayasa cerita untuk meyakinkan Anda bahwa si pasangan baik-baik saja. Ini bagian dari apa yang dilakukan perselingkuhan ini, namun caranya ini sangat-sangat halusnya. Jadi nyaris tak terlihat. Lalu yang ketiga, ini memang hal yang tidak bisa disembunyikan, ya, karena memang di sini alat komunikasi terutama ponsel di saat-saat seperti ini memang bisa menjadi salah satu jalur, ya, terjadinya perselingkuhan. Biasanya dia sangat berhati-hati dalam penggunaannya, ya, baik beberapa hal yang memang selalu ditutupi. Nah, ini. Namun biasanya dia tidak menggunakan mengganti password dan sebagainya, tapi dia tidak pernah melupakan menghapus jejak percakapan yang ada di dalamnya. Lalu yang keempat, dia akan tetap mencari bantalan ketika suatu saat kepergok atau dicurigai, ya. Jadi dia akan lebih banyak bicara mengenai bahwa itu bukan saya, tapi itu orang lain, ya. Pada akhirnya dia mungkin akan mengatakan seperti ini, kalau saya mau begituan dari dulu, ya, ini karena saya menolak karena sayang kamu. Ketika orang terlalu sering ngomong seperti itu, ini juga perlu diwaspadai, ya, karena jujur saya mengalami itu, ya. Pada kenyataannya itu hanya untuk benteng, walaupun mungkin ini tidak semua. Makanya di sini kehati-hatian dan klarifikasi ini penting, ya. Takutnya itu kan ada yang benar dan ada yang nggak benar. Takutnya ketika Anda tidak tanya itu benar, ya, ketika Anda tanya nanti takutnya nggak benar. Makanya klarifikasi dulu biar jelas, ya. Lalu kemudian
yang kelima, dia akan menyamarkan pola-pola rutinitas. Seperti misalnya dengan alasan ada acara mendadak lah, ya, tidak bisa pulang secepatnya lah, lembur lah. Ini bagian dari penyamaran rutinitas. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi tentunya biasanya kan ketika kita dalam keadaan kondisi yang baik, ya ada kalanya memang acara mendadak, tapi tentunya tidak terlalu sering ya. Namanya mendadak darurat ini kan nggak terlalu sering seharusnya. Selebihnya adalah semuanya terencana. Lalu kemudian yang keenam, kemesraan meningkat. Nah, kenapa kemesraan meningkat? Ini adalah biasanya untuk menutupi apa yang sedang ia lakukan, agar kita lupa setelah kita diberi kemesraan oleh pasangan kita dengan kemesraan yang berlebih. Namun bukan berarti semua kemesraan berlebih ini seseorang sedang berselingkuh, bukan. Tapi ada kalanya karena mungkin perasaan si istri atau si wanita ini sedang bahagia karena sudah mendapatkan sesuatu hal dari suami yang selama ini jarang ia dapatkan. Bisa jadi dia memberikan imbalan seperti itu. Ini harus dibedakan betul ya, karena ini selisihnya sangat tipis dengan antara yang benar dan yang kurang benar. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat, dan jangan lupa salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.